Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Foza, kelas 5B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill lab yang pertama, yaitu ada analisa resiko dan penilaian skala dampak. Untuk definisinya sendiri adalah bahaya atau hazard suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Untuk kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, faktor risiko, faktor fisik, sosial, dan ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk kemampuannya sendiri adalah kebijakan, kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Untuk langkah-langkah penilaian risiko bencana, yang pertama, menentukan suatu lokasi rawan bencana. Kedua, melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi berikut. Yang pertama ada bahaya atau ancaman, di mana menentukan jenis ancaman tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial lainnya, atau kemiskinan, kerusakan, dan lain-lain. Kemudian, melengkapi peta topografi letak wilayah, batas wilayah, kota, sungai, danau, gunung, serta gunung berapis, penambangan, pabrik, industri, dan lain-lain, biasa via Google Earth atas sumber lainnya. Kemudian menentukan skala probabilitasnya, kemudian menentukan skala dampak kejadian. Untuk probabilitas kejadiannya sendiri itu ada skala probabilitas 5 sangat pasti, hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Kemudian yang 4 hampir pasti 70-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Kemudian untuk yang 3 mungkin 50-70% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Kemudian yang kedua, kemungkinan kecil 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Untuk terakhir, 1 tidak pasti 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Untuk dampak kejadiannya sendiri, yaitu dampak kerugian yang ditimbulkan 5 sangat parah, hampir dipastikan 100 wilayah hancur dan lumpuh total. Kemudian untuk 4 parah, 50-70% wilayah hancur dan lumpuh. Untuk yang ketiga, 3 cukup parah, 10-50% wilayah hancur. Untuk yang 2 ringan, kurang 10% dari wilayah terkena. Yang terakhir 1 tidak parah sama sekali. Jadi untuk matriksnya sendiri, untuk skala tingkat bahayanya, semakin tinggi angka dari kejadian tersebut, maka matriks tersebut akan semakin tinggi. Di sini ada warna merah. Warna merah itu dilambangkan potensinya lebih sangat parah. Kemudian warna kuning itu lumayan parah, yang warna hijau itu sedang. Kemudian untuk SL yang kedua, yaitu ada manajemen evakuasi korban massal, di mana pengertian dari triage sendiri yaitu suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita atau korban berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Kemudian untuk problem yang ada pada penderita, yaitu ada seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melibatkan sarana yang ada seperti eye word, breathing, dan circulation. Untuk jumlah penderita itu sendiri, yaitu seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada.
Kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Kemudian untuk tujuan triage sendiri yaitu mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian transportasi korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Kemudian penentuan prioritas akan memberikan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Dasar-dasar triage yaitu ada yang pertama itu jumlah yang cedera, kedua derajat cedera, ketiga kemungkinan bertahan hidup, yang keempat itu ada sarana dan kemampuan sumber daya. Untuk metodenya sendiri yaitu ada START. Untuk metodenya sendiri itu ada START, Simple Triage and Rapid Treatment, Primary Survey atau ABC atau CAB, algoritma dan sistem typing atau pengkodean. Untuk kebijakannya yaitu kebutuhan medisnya itu ada derajat cedera, harapan hidup, dan sumber daya. Untuk triage dulu sebelum tindakan. Waktu terbatas, usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasien. Yang terakhir itu tentukan fasilitas terbaik untuk penanganannya. Untuk klasifikasinya sendiri yaitu ada pertama itu ada warna hitam, itu prioritasnya 4, di mana korban luka sangat berat dan tidak bisa diselamatkan, bisa dikategorikan meninggal. Kemudian untuk merah itu untuk warna merah itu korban dengan prioritas 1, lukanya berat, gangguan CAB, dan mengancam riwayat harapan hidup pasien. Itu bisa dikategorikan harus segera ditolong. Kemudian yang warna kuning atau prioritas 2 itu lukanya berat, tidak mengancam nyawa, bisa jadi hanya mendesak. Untuk hijau, prioritas 3 itu penderita luka ringan dan bisa ditunda apabila ada yang lebih mengancam jiwanya. Kemudian kita masuk ke START, Simple Triage and Rapid Treatment-nya, yaitu ada 0 nilainya awal, panggilan semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Kemudian ada semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Yang pertama itu ada I-word, di mana penderita terdekat masih bisa bernapas atau tidak masih bisa bernapas. Kemudian jika dia tidak bisa bernapas maka buka I-word. Tetap tidak bernapas juga maka dikasih warna hitam. Kemudian bila kembali bernapas dikasih warna merah. Bernapasnya spontan tahap berikutnya. Kemudian ada breathing, di mana napas spontan kurang 30 kali per menit bisa dikatakan merah. Terus lebih dari 30 kali per menit itu tahap berikutnya. Sirkulasi kapilari refill kurang 2 detik dikategorikan merah. Lebih dari 2 detik tahap berikutnya. Pencahayaan gelap, kapilari refill sulit dinilai. Periksa arteri radialis, jika tidak teraba maka merah. Untuk kesadarannya tidak dapat mengikuti perintah itu merah, kemudian dapat mengikuti perintah itu kuning. Untuk triage dan evakuasi, jika yang pertama itu ada pemilah, kategorikan 2 itu terapi cepat dengan saran minimal, yang ketiga itu rujukan tepat, dimana misal angka dari misal warna hijau maka akan dibawa ke puskesmas, jika warna merah itu maka akan dibawa ke RS kabupaten. Terus jika warna kuning maka akan dibawa ke RS kecil, jika warna hitam maka akan ke RSUP. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SL yang ketiga yaitu ada proses fisioterapi pada kelompok rentan, di mana definisinya sendiri itu kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak
lebih berat yang diakibatkan adanya kelemahan dan kekurangan yang dimiliki pada saat bencana terjadi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, terdiri atas bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang yang lanjut usia. UU nomor 24 tahun 2007 pasal 55 ayat 2. Jadi, kelompok rentan adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu ancaman bahaya berkaitan dengan kondisi atau kekurangan yang dimiliki. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan keadaannya. Untuk program penanganan fisioterapi sendiri, yaitu ada secara umum menurut WCPT, yaitu ada kesiapsiagaan bencana, yang kedua itu ada saat respon bencana, yang ketiga itu ada post recovery bencana. Jadi untuk yang pertama itu ada satu itu ada pre bencana pada kelompok rentan. Fisioterapi sebagai ahli dalam rehabilitasi fisik dan harus terlihat dalam kebijakan perencanaan bencana serta penanggulangan bencana. Kemudian meningkatkan kesadaran di antara sesama anggota dan masyarakat tentang kebutuhan fisik dan rehabilitasi dalam keadaan darurat. Untuk yang terakhir, sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Contohnya seperti pada anak kita harus melakukan ke sekolahnya, pada ibu posyandu, ibu dan anak PKK balai desa. Untuk pada lansia itu menyediakan posyandu lansia dan pati jompo. Kemudian untuk saat atau respon terhadap bencana pada kelompok rentan, yaitu rehabilitasi dalam bencana kemanusiaan paling baik diberikan oleh penyediaan lokal yang berpengalaman atau bila diperlukan oleh LSM yang mengkhususkan diri dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi dalam konteks ini atau sebagai bagian integral dari tim medis darurat yang terlatih khusus. Kemudian ada rescue, kemudian ada relokasi atau evakuasi atau triage. Yang ketiga itu penyediaan makanan dan air. Yang keempat memberikan treatment dalam keadaan darurat. Yang kelima itu pencegahan penyakit dan disabilitas. Yang terakhir itu pemulihan bencana. Untuk yang ketiga ada post recovery bencana pada kelompok rentan. Pemberian treatment fisioterapi pasca bencana, yaitu ada anak, ibu, lansia, dan disabilitas.